Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mirzana Fauzi dengan NRP 5017241026. Saya dari angkatan 2024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah analisis data geofisika. Kelas saya itu B, dengan tugas seperti ini. Simulasi aliasing, di mana kami atau saya mendapatkan dua sinyal yang berbeda dengan 10 Hz, yaitu low frequency dan high frequency di 50 Hz. Dan dari masing-masing sinyal tersebut saya coba sampling. Di first case itu saya sampling 20 Hz, di second case itu saya sampling 100 Hz, dan di third case itu saya sampling 40 Hz, dimana untuk yang sinyal 1 itu tuh kita sampling di 2 kali lipatnya. Setelah itu kita juga sampling di yang berkali-kali lipat. Selanjutnya kalau di third case itu kita di 4 kali lipatnya. Sementara kalau di 50 itu kita sampling di 20 Hz, itu berarti kurang dari setengah. Selanjutnya kita sampling di 2 kali lipatnya, dan kita sampling di 5/4 nya 4/5 nya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita langsung saja ke codingan, dimana hal yang pertama kita lakukan seperti biasa, import library. Import numpy. Selanjutnya import matplotlib. Selanjutnya kita gunakan case yang pertama, yaitu yang frekuensinya 10 Hz terlebih dahulu. Definisikan F dengan 10. Selanjutnya kita akan membuat batas, atau yang lebih tepatnya pembatas dari grafik kita, dimana T start itu T mulainya kita 0 dan T n nya kemudian 1. Selanjutnya kita akan membuat fungsi sinyalnya, dimana T range dalam kurung. Nah, ini kita isi T start, koma Tn, koma 0,0001. Selanjutnya ikonnya datsin 2 kali mpp dikali f dikali tekon. Selanjutnya kita akan mempersiapkan first case, second case, dan third case. Oke, kita langsung tulis saja. fs1 sama dengan 20 dengan t sampel 1 sama dengan
range T start TN dengan 1/fs. Selanjutnya biasanya satu dengan NP range juga dengan 2 V NPV dikali fs1 dikali F dikali dengan bacon. Nah, ini kita tinggal copy saja. Ini kita bisa tulis case 1. Ini tinggal kita copy untuk case-case yang lainnya. Ini bisa kita tulis case 2 dimana fs nya itu 100. Ini kita bisa ganti 2, ini bisa ganti 3 dengan fs 40, dan kita bisa ganti ini 2, ini fs 2. Ini bisa ganti case 3. Sudah. Selanjutnya kita akan memplot hasil kurva-kurva yang sudah kita buat, dimana kita bisa tulis di sini plot plt subplot kita sebelum memplot case nya, kita harus memplot frekuensi dengan nilai 10 Hz ini terlebih dahulu dengan beacon ke line width ini
hapus saja dengan line height 1,5. Dengan title f, fungsi f sinyal Nah, ini tinggal kita copy saja untuk memplot plottingan ini untuk memplot sinyal utama kita itu 10. Selanjutnya kita akan memplot aliasing atau sampling dari case-case yang sudah kita buat, dimana kita akan tulis di sini case 1, plot case 1 dengan kita mengambil sampling rate sebesar 20. Ini tetap sama subplot dan PLT plot, Tcon, Ycon, K dengan apa teman-teman. Selanjutnya kita akan menumpang tindihkan dengan PLT stem T sem 1, Y sem 1, line FMT armin marker FMT itu RO dan base FMT oke. Lanjut PLT plot lagi untuk melihat hasil, untuk membantu untuk membuat garis bantu. Nah, kita di sini bisa ganti dengan case 1
1 fs-nya 1 dengan Xlim dan Ylim. Nah ini kita tinggal copy saja untuk case-case yang lain. Nah, bisa kita ganti case 2. Sebenarnya tidak terlalu ngaruh karena cuman saja. Kita bisa ganti di sini case 3. Ini juga case 3 fs 3. Jika kita ganti 2 dan 2, jika kita ganti 2 Oke, sekarang kita akan memplot semua grid tersebut dengan plt dot type layout. Selanjutnya plt dot show. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita pilih dulu base. True value an array with more than element is ambiguous. Wait. Oh, ini maksudnya fungsi sin, bukan range. Wait, kita coba benarkan errornya. Oh, ada typo. Ide. Sepertinya kesalahan. Oh, ini sebelum di sini kita plt figure size. Sebentar, sebenarnya ada yang salah.
dia hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat yang berapa, 50 Hz. Kita tinggal ganti di sini 50. Tadi saya sebelum membuat video itu udah nyoba, dan TN itu saya masukkan 0,5 agar grafiknya terlihat semua. Nah, ini dia untuk hasil codingannya. Saya akan membuat analisis secara singkat sebelum nanti saya membuat PPT, di mana yang original frekuensinya 10, jika kita mensampling setiap 20 Hz, maka dia akan mensampling setiap setengah gelombang. Jika ini satu gelombang penuh, dia akan mensampling dari setiap sebelum ada satu lembah dan ada satu gunung. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi dia jika di case, ini case belum ganti, case 2. Nah, di case kedua ini jika dia mensampling 100, grafik dari 10 Hz ini, time waktu terhadap amplitude ini akan terlihat sama, karena rumus aliasing itu tidak terjadinya aliasing itu lebih dari 2 kali frekuensi normal. Jadi jika ini sama dengan frekuensi normal, dia akan terjadi aliasing, di mana sinyal yang seharusnya frekuensinya yang seharusnya amplitude tinggi, frekuensi tinggi, dia akan menganggap rendah gitu. Dan jika lebih dari dua kali frekuensi original, dia akan terlihat hampir mirip, tergantung seberapa besar sampling kita. Jika ini 40, maka ini sudah mirip. Tapi beda case di frekuensi 50. Di frekuensi 50 dengan case 1 itu sampling 20 Hz, dia hanya mengambil setiap 2,5 gelombang. 1, 2,5, 1, 2,5. Nah, begitu. Tapi jika dia mengambil 100 Hz, itu akan membentuk garis lurus, karena frekuensi originalnya saja 50 dikali 2 masih 100. Nah, kuncinya itu harus lebih dari 2 kali. Nah, jika ini 400 aja masih belum merepresentatifkan si 50 Hz, apalagi 40. Dia menganggap gelombang-gelombang yang ini itu tidak ada. Dia hanya mengambil ini satu puncak sebelum ke lembah. Nah, kuncinya itu di 2 kali lebih banyak, lebih besar. Nah, ini coba kita ganti 1. Nah, walaupun dari awal itu dia kecil, tapi lama kelamaan akan semakin membesar begitu, dan dapat menjadi representatif gitu. Dan jika mau lebih, itu ada di, kita buat menjadi 200 gitu. Dia akan representatif terhadap gelombang kita jika 200 gitu. Oke, sekian video dari saya. Sebenarnya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan,